warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Jepara. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan sebuah video aksi nyata saya dalam memberikan diseminasi tentang budaya positif di lingkungan sekolah saya, SMK Rodratul Mubtadiin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, sepertinya kurang kompak ya. Saya ulangi, kalau saya ngomong atau bilang selamat pagi, jawabnya adalah pagi luar biasa. Ya, saya ulangi. Selamat pagi. Terima kasih. Yang kami muliakan Romo Haji Abah Ma'mun Abdullah Haji sebagai pengasuh Pondok Pesantren Rodratul Mubtadiin Blanara, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kyai Haji Arif Muzaki, serta Bapak Ibu Guru yang sudah hadir di ruangan ini untuk mendengarkan kami melaksanakan aksi nyata sebagai diseminasi budaya positif SMK Rodratul Mubtadiin. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah yang pada kali ini akan diwakili oleh Bapak Sohibul Arois. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu la haula wala quwwata illa billah. Yang mulia dan terhormat Bapak Abdullah Habib Ahli, yang mulia dan terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Haji Arif Muzaki, yang pada pagi hari ini belum bisa hadir di dalam kegiatan aksi nyata diseminasi dan mewakilkan kepada saya untuk memberikan sambutan. Dalam sambutan pagi hari ini, saya meminta kepada seluruh Bapak Ibu Guru untuk mendukung dan menyukseskan kegiatan pagi hari ini dengan mengikuti segala aspek acara mulai dari awal sampai akhir, dan saya berharap seluruh materi yang nanti disampaikan oleh pemateri dapat kita ambil sebagai suri tauladan dan dipraktikkan kepada seluruh peserta didik, yang mana kegiatan tersebut sangat bermanfaat dan kita menginginkan aksi nyata pada pagi hari ini dapat berjalan dan kita praktekkan, kita sampaikan juga kepada peserta didik, mengakibatkan peserta didik memahami konsekuensi dari seorang santri, yang mana kegiatan ini juga mengakibatkan kepada seluruh peserta didik menjadi santri yang baik, santri yang soleh-solehah, yang kepribadian kebangsaan Indonesia. Dari kegiatan ini, Bapak Ibu Guru saya akan mendukung dengan sepenuhnya. Demikian sambutan perwakilan dari Bapak Kepala Sekolah. Semoga kegiatan hari ini lancar, tidak ada suatu halangan apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rois untuk sambutannya.
isi dengan tekan dulu ya, biar semangatnya pada benar-benar ini. Jangan benar-benar Bapak Ibu, kita isi dengan yang gembira, jangan ada beban ya, tanpa beban. Untuk biar semangat, kita tepuk semangat. Nah, ketika saya ngomong tepuk semangat, semangat, gitu ya. Bapak Ibu, ayo mulai kita praktekkan. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Terima kasih. Saya ada yang belum semangat ini. Bapak Nalendra kayaknya tidak semangat, gimana nih Pak Nalendra? Kenapa Pak? Boten dulu alhamdulillah. Lanjut dulu ya. Nah, sebelum kita memulai acara ini, diseminasi, ini saya menampilkan kesepakatan forum diseminasi. Nah, ini yang pertama, menghargai siapapun. Nah, dalam artian adalah orang yang hadir di sini ya, di forum ini. Kemudian yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, mengikuti forum diseminasi dengan baik. Yang keempat, aktif dalam kegiatan diseminasi. Kemudian HP-nya di silent, mohon untuk Bapak Ibu guru, HP-nya di silent ya. Kemudian yang terakhir, mengikuti acara diseminasi dengan riang gembira. Nah, di sini tuh jangan sampai ada beban ya. Maksudnya Pak Nalendra jangan ada beban ya, tersenyum, jangan runut ya. Lanjut dulu. Ini seorang guru yang baik itu harus mempunyai kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Nah, di sini ada 6 yaitu konsepnya. Yang pertama yaitu disiplin positif itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Kemudian yang ketiga, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang terakhir adalah setia restitusi. Nah, dari keenam ini mungkin yang masih asik di telinga Bapak Ibu guru, kelihatannya yang setia restitusi. Jadi kalau boten ya, jangan ya, sedikit tapi yang makanya itu sedikit biru. Kita akan bahas satu persatu dari yang pertama yaitu disiplin positif. Nah, sebelum saya menjelaskan disiplin positif, menurut Bapak Ibu guru semua yang ada di sini, disiplin positif itu apa sih? Ada yang bisa menjawab? Ya, baik Bu Ana. Disiplin positif adalah pembiasaan kepada murid dengan bisa bertanggung jawab. Terima kasih Bu Ana yang sudah menjawab. Disiplin positif menurut Bu Ana itu adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang untuk bertanggung jawab. Oke. Ada jawaban yang lain? Mungkin? Ya, monggo Bu Nini. Terima kasih. Menurut saya disiplin positif adalah perilaku positif yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan itu dibiasakan dijalankan oleh kita dan memberi dampak yang baik untuk lingkungan sekitar juga seperti itu. Terima kasih Bu Nini. Ya, intinya hampir sama ya, yaitu pembiasaan yang dilakukan oleh seseorang untuk lebih bertanggung jawab dan hasilnya itu berimpact kepada lingkungan sekitarnya.
mandiri, dan banyak lagi. Ya, lanjut Bu. Nah, disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, jadi disiplin diri ini lebih supaya kita itu dapat mengontrol diri. Nah, bagaimana kita mengontrol diri untuk melakukan kegiatan yang pastinya bermanfaat untuk kita sendiri dan orang lain, seperti itu. Nah, disiplin diri itu dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, yaitu bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Gitu. Nah, disiplin itu harus dari diri kita sendiri atau dari faktor internal dari orang tersebut. Nah, ini ada 6 profil pelajar Pancasila. Sudah hafal ya Bapak Ibu? Sudah. Ada apa saja coba? Yang pertama ada beriman, bertakwa, kemudian kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua ada mandiri, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Nah, untuk lebih jelasnya agar lebih ingat, nah saya ingin mencoba menunjuk Bu Maya untuk jadi instruktur nyanyi supaya kita lebih semangat nyanyi dan diikuti oleh seluruh Bapak Ibu guru yang di sini. Terima kasih Bu Hikmah ya, karena saya diberikan suatu percayaan untuk menyanyi. Padahal saya bukan guru seni budaya tapi disuruh menyanyi. Oke, kita bareng-bareng ya. Profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, satu kali lagi yuk. Profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih. Ibu Maya, kita sudah mendengarkan suara Bu Maya yang sangat merdu supaya tidak ngantuk ya Bapak Ibu. Lanjut Bu Maya. Nah, sekarang motivasi perilaku manusia. Kalau kita dengar motivasi, ada yang bisa menjelaskan motivasi? Ya, motivasi. Nah, oke. Bu Nana. Motivasi itu sebuah dorongan, ya, sebuah dorongan untuk menjadikan seseorang itu semangat dalam menjalani segala sesuatu untuk kedepannya dan menjadi dirinya itu lebih baik. Itu. Terima kasih Bu Nana atas penjelasannya motivasi. Nah, motivasi itu artinya adalah dorongan agar kita itu menjadi lebih baik lagi. Nah, motivasi sendiri itu ada dua, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik.
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. In atau X? In apa X? X. X apa in? Ulangkan dalamnya untuk menghindari ketidaknyamanan. In apa X? X apa in? Yang in berarti yang mana yang in? 1, 2, 3. Untuk mendapatkan imbalan. Jadi yang in yang mana? Yang X yang mana? Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi yang in yang mana? 1, 2, 3. 3. Oke, yang X? Yang X? 2. Ya, yang 1? X apa in? In ya, in. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu termasuk internal. Oke, lanjut semuanya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, selama ini Bapak Ibu guru, sudahkah Bapak Ibu guru melaksanakan keyakinan kelas? Sudah apa belum? Sudah ya, sudah. Busuk sudah. Kemana tuh sudah apa belum? Pak pastinya mungkin gimana? Sudah apa belum Bu? Sudah Bu. Oh sudah ya, alhamdulillah. Oke, lanjut semua ya. Nah, keyakinan sekolah atau kelas. Di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas, yaitu dengan adanya kesepakatan antara guru dan muridnya. Mereka harus saling berkolaborasi dalam menentukan keyakinan kelas. Biasanya ini disusun atau diyakini atau dibuat pada awal pelajaran. Pada awal pelajaran kita melaksanakan keyakinan kelas untuk dilaksanakan antara guru dan murid gitu. Lanjut. Nah, keyakinan sekolah atau kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, keyakinan kelas itu sudah disusun sedemikian rupa, jadi harus dilaksanakan. Nah, ini ada suatu contoh keyakinan kelas atau sekolah yang dibuat di kelas 11 TKJ 3. Nah, ini ada beberapa. Yang pertama itu ada bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Kemudian yang kedua ada menjaga dan meletakkan barang sesuai dengan tempatnya. Dan yang ketiga ada mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Yang keempat, saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain. Yang kelima, yang terakhir, tepat waktu dan aktif di kelas. Ini adalah contoh keyakinan kelas yang dibuat di kelas 11 TKJ 3. Nah, yang pertama itu berarti tentang kebersihan lingkungan ya, dibuat dengan pembuatan jadwal piket gitu ya, jadwal piket. Kemudian yang kedua, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Ingat budaya 5S. Apa saja itu? Sharing, Seton, Seiso, Shiketsu, dan Shinsuke. Ya, betul. Jadi harus menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Itu termasuk budaya industri. Kemudian menjalankan tugas dengan tepat waktu. Jadi kalau dapat tugas itu segera dikerjakan dan jangan lupa dikumpulkan tepat waktu gitu. Kemudian saling
kemudian melakukan tugas saling menghargai dan merasa aman. Kemudian selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri sendiri, kemudian percaya dan menghormati satu sama lain, kemudian berkomitmen dalam setiap tugasnya dan senantiasa selalu membantu. Selanjutnya ada hormat. Hormat itu ada menghormati saling semua dan senang dalam menolong milik orang lain ya. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa semuanya itu penting dan mengerjakan segala pekerjaan dan menyikapinya kegiatan yang telah ditugaskan. Nah, keyakinan kelas ini dibuat untuk kita laksanakan gitu. Itu contoh keyakinan kelas yang dibuat oleh kelas 11 TKJ 3. Lanjut Bu. Ice breaking. Untuk ice breaking ini untuk materi ini sudah tergali. Baru materi yang kedua masih ada 3, 4, 5 dan seterusnya. Untuk ice breaking kali ini minta tolong untuk Bapak Ibu guru berdiri sejenak agar tidak duduk terus nanti capek. Berdiri dulu. Kemudian, nah ini ada berpasang-pasangan, ini pas gak ya? Silakan kalian berpasang-pasangan. Bapak Ibu boleh ya, apakah sudah menikah ya Pak ya? Ya, Ibu Ana dengan ya apa ya Bu ya? Sudah lama ya Pak, harus terbiasa biar tidak sungkan sama Marianto. Ya, silakan berpasang-pasangan sudah. Nah, kalau sudah berpasang-pasangan silakan berhadapan-hadapan. Ya, berhadapan-hadapan. Nah, saya kasih waktu biar gembira, tidak ada beban, saling bertatap-tatapan, kemudian tersenyum. Tersenyum, saya kasih waktu berapa ya? Yes, 5 menit saja, 5 menit ya. Saya kasih waktu 5 menit untuk saling bertatapan dan tersenyum. Ya, tersenyum. Tugasnya mudah, ini tersenyum saja. Ya, tersenyum. Tersenyum. Ya, tidak merunut. Nah, kebiasaan yang baik. Tersenyum. Bisa saya mulai ya? 1, 2, 3, saya kasih waktu 5 menit untuk tersenyum. Sudah cukup ya, terima kasih Bapak Ibu guru BEM. Saya kasih tepuk tangan kita semua. Ya, silakan duduk dari Bapak Ibu. Nah, oke, untuk selanjutnya sudah rileks ya Bapak Ibu. Oh, rileks sekali, oke. Sebelum saya lanjutkan, ya boleh minum terlebih dahulu. Saya kasih waktu 5 menit untuk minum ya, minum dan makan dulu. Pokoknya sudah 5 menit ini. Sudah 5 menit. Kalau jualan kan serba 5.000, sekarang serba 5 menit. Serba 35. Oke, kita lanjutkan ya. Let's go. Kebutuhan dasar manusia.
yang namanya manusia. Manusia hidup pasti mempunyai kebutuhan dasar. Coba saya ingin dengar suaranya siapa ya? Ibu Dewi kayaknya ngomong ini dan mau ngomong. Sebutkan kalau Ibu Dewi itu kebutuhannya apa? Sebutkan satu saja. Makan. Semua orang itu butuh makan ya. Kalau tidak makan nanti semangat. Oke, Ibu ini butuh kasih sayang Bu. Sayang ya, butuh kasih sayang Bu ini. Ada lagi? Kayaknya Bapak Java ini mau bicara ya. Butuh apa Bapak? Bukan kasih sayang, perhatian. Butuh perhatian. Kok ngomong sama Bu ini gimana ini? Tapi saya kasih sayang dari Bu ini ya, ada istrinya. Lanjut Bu. Wah, jadi aja pencarian jodoh. Nah, yang pertama, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebersihan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar. Nah, ini ada kebutuhan dasar manusia ada 5 ya, ada 5. Yang pertama adalah untuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Dari pernyataan dari Ibu Dewi katanya butuh makan. Kebutuhannya adalah makan. Itu berarti termasuk yang nomor berapa? Yang satu bertahan hidup atau nama lainnya adalah survival. Kemudian dari Ibu ini tadi butuh kasih sayang, berarti yang nomor 2 sudah ada nomor 2. Dari Bapak Java tadi butuh perhatian, berarti yang nomor berapa ini? 2 juga ya, kasih sayang dan rasa diterima. Nanti contoh yang lain bisa kita berikan contoh next selanjutnya. Nah, ini ada sebuah studi kasus. Ini yang studi kasus yang saya amati kemarin. Gitu. Ada kasusnya di kelasnya Ibu Subaidah. Nah, Ibu Subaidah adalah guru wali kelas 11 PKJ 1. Sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya, namanya adalah Eza. Nah, si Eza ini dia sering meminta bekal kepada temannya dengan paksa, dengan memaksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Subaidah, apa yang akan Anda lakukan? Nah, menurut Anda kira-kira apa alasan Eza melakukan hal tersebut? Coba, ada yang bisa menjawab dari tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Bagaimana Bu? Mencari perhatian. Oke, Eza mencari perhatian ya, butuh diperhatikan. Ada lagi yang menjawab? Bosan dengan menu yang dibawa. Oh, bosan dengan menu yang dibawa. Oke, bisa jadi ya Bu. Terus apa lagi? Bertahan hidup atau survival. Oke, karena dia nggak bawa bekal, jadi untuk memenuhi kebutuhannya untuk bertahan hidup maka minta bekal dengan temannya. Oke, apa lagi ya Ibu? Ibu Dewi? Senyum, senyum. Senyum malu. Keluarganya ini nggak bertanya. Oke, next Bu. Nah, ini ada beberapa alasan dari Eza kenapa dia meminta bekal temannya dengan paksa. Yang pertama itu karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Nah, seperti yang dijelaskan tadi ya, karena dia tidak bawa bekal, maka untuk memenuhi
bertahan hidup atau survival ya. Oke. Yang kedua, nah alasan Ezra yang kedua ya betul, karena dia merasa senang, mungkin temannya jadi memperhatikan dia seperti yang dikatakan guru ini tadi ya, yang dia diperhatikan orang gitu. Nah ini ketika temannya melaporkan tindakannya itu kepada gurunya atau kepada Ibu Subaidah, dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan Ezra. Nah dengan begitu Ezra bisa memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Oke, next yang ketiga. Alasan Ezra yang ketiga karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Ezra sedang berusaha memenuhi kebutuhannya, yaitu apa? Kekuasaan. Ya. Kenapa kekuasaan? Karena Ezra itu meminta dengan paksa. Alasan yang keempat karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan orang tuanya itu saja. Jadi dia mencoba meminta makanan temannya yang beraneka ragam, dan Ezra sedang berusaha memenuhi kebutuhannya, yaitu kebebasan, ingin bebas dengan menu-menu yang lain gitu. Kemudian lanjut yang kelima, alasan yang kelima karena ia melakukannya dengan iseng. Nah, guyon di Ezra. Ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Jadi kalau kita itu diminta makanannya gitu, pastinya kan merasa kesal ya, kesal. Kemudian ekspresi wajahnya mungkin berubah gitu ya. Dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Ezra sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Ini adalah suatu contoh studi kasus yang terjadi di lingkungan sekitar kita, yaitu terjadi di kelasnya Ibu Subaidah kelas 11 EKJ 1. Nah, selanjutnya yaitu posisi kontrol restitusi. Nah, kalau restitusinya saya hilangi, mungkin Bapak Ibu lebih familiar ya dengan posisi kontrol. Kalau restitusi mungkin baru didengarnya kali ini gitu. Posisi kontrol. Apa itu posisi kontrol? Wah, keren sekali ini. Seperti mau menghadapi ujian nasional. Semuanya tegang. Posisi kontrol. Jadi seorang guru itu harus memiliki posisi kontrol. Nah, posisi kontrol apa yang harus dimiliki oleh guru? Jawabannya adalah semua ya. Nah, ini ada 5 posisi kontrol seorang guru yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Nah, yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Nah, kali ini kita akan perhatikan satu persatu dari apa itu guru sebagai penghukum, apa itu guru sebagai pembuat merasa bersalah, dan seterusnya. Nah, ini ada contoh tabel motivasi, kemudian identitas gagalnya dan identitas berhasilnya atau suksesnya dari masing-masing posisi kontrol. Yang pertama yaitu posisi kontrol penghukum. Yang guru berbuatnya misalnya menggaji, kemudian menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir, seperti itu. Kemudian yang membuat rasa bersalah yang mungkin guru ini berceramah ya, berceramah
sebagai teman, guru berbuatnya membuat alasan-alasan tertentu. Kemudian untuk pemantau itu guru menghitung dan mengukur. Kemudian yang manajer, guru mengajukan pertanyaan. Selanjutnya guru berkata, sebagai posisi penghukum, gurunya berkata kalau tidak laksanakan awas ya. Jadi ada ancaman ya, untuk penghukum. Kemudian yang membuat rasa bersalah, kamu sudah tahu dibelah sekali. Kemudian ada juga yang mengatakan ibu stres dengan tingkah laku gitu. Atau menyebutkan nama, ibu stres melihat tingkahmu Nalendra, misalnya seperti itu. Jadi harus Nalendra harus memiliki rasa guru saya ini nih mengatakan saya harus bagaimana, harus tidak membuat rasa bersalah seperti itu. Yang sebagai teman, misalnya guru berkata, ayolah kerjakan tugasnya dengan benar, nanti Bu Hikmah dimarahi kepala sekolah. Itu posisi sebagai teman. Selanjutnya sebagai pemantau, kalau pemantau itu hanya menceklis saja ya. Jadi apa peraturannya sudah dilakukan, berarti tinggal di checklist seperti itu. Dan yang terakhir manajer itu guru berkata apa yang kita yakini seperti itu. Kemudian keyakinan apa ya, keyakinan kelas apa yang sudah kalian buat. Itu sebagai manajer. Manajer itu dilakukan untuk mencari solusi. Kemudian hasilnya yang pertama pastinya memberontak ya kan. Kalau siapa sih yang mau dihukum ya kan? Kalau dihukum itu pasti anak-anak merasa memberontak. Kemudian yang membuat rasa bersalah pastinya dia menyembunyikan supaya tidak disalahkan. Karena tidak disalahkan harus menyembunyikan sesuatu itu agar tidak ketahuan. Kalau teman itu ketergantungan hasilnya pasti ketergantungan dengan teman yang lain. Kemudian yang pemantau menyesuaikan diri bila diawasi, dan yang terakhir menguatkan pribadi. Dampaknya pada murid kalau posisinya kita sebagai penghukum itu pastinya mengulangi kesalahan lagi. Dengan mengulangi kesalahan pasti akan dihukum lama-lama akan bosan ya. Kok dihukum terus jadi bosan. Terus yang membuat rasa bersalah, mereka pasti merasa rendah diri. Yang ketiga teman itu pasti tidak mandiri, saling tergantung dengan temannya yang lain. Yang memantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Berarti wah saya ingin mendapatkan hadiah. Jadi ada embel-embelnya hadiah. Dan yang terakhir manajer itu dampaknya bisa mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri sendiri supaya menjadi lebih baik seperti itu. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, menurut Bapak Ibu, mana posisi yang paling sesuai yang dilakukan oleh guru? Apa Bu? Ya, sebagai manajer. Jadi yang paling sesuai itu adalah posisi kontrol sebagai manajer, di mana guru itu menempatkan diri sebagai pendengar, kemudian memberikan solusi yang terbaik, tidak menyalahkan ya, menjadi manajer. Lanjut rumah ya. Nah, sekarang ini posisi kontrol restitusi. Di antara kelima sudah dijawab ya tadi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid dan
murid itu mendapat kasus atau masalah gitu, posisi kontrak kita sebagai guru yaitu kita bertindak sebagai manajer. Maksudnya kita mencari tahu nih ada apa gitu. Pastikan kalau seseorang melakukan kesalahan itu pasti ada alasannya. Jangan langsung memarahi gitu ya. Kita cari tahu dulu akar masalahnya seperti apa dan kita carikan solusi yang terbaik bagi murid tersebut. Selain itu, posisi manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Nah, gitu. Jadi ketika kita posisikan diri sebagai manajer, gitu, murid menjadi apa? Sebagai manajer bagi dirinya sendiri dan untuk menciptakan suasana yang menunjukkan identitas yang positif bagi diri murid itu sendiri. Oke, selanjutnya ini segitiga restitusi ya, seperti janji saya tadi itu biasa Bu Mariato nantinya adalah segitiga biru. Kalau segitiga biru itu apa Bu? Tepung ya. Kalau sekarang ini ilmu baru ya kan, segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa sih? Ada yang sudah tahu? Belum ya, belum tahu. Ini adalah ilmu baru yang kita akan pelajari pada sesi terakhir ini. Nah, ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Nah, yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, jadi kalau kita menemui suatu kasus gitu atau permasalahan yang terjadi di sekitar kita, kita cari dengan menggunakan segitiga restitusi, yaitu dengan 3 cara ini. Nah, ini adalah cara yang pertama, yaitu dengan menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas itu dilakukan dengan prinsip bahwa kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan mengubah mindset identitas gagal menjadi identitas sukses, seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan menanyakan kepada murid yang bersangkutan, seperti itu. Selanjutnya, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Jadi ketika kita melihat kasus gitu, sekiranya kita misalnya sebagai contoh yang sering kita hadapi itu adalah santri atau murid kita itu datang terlambat, seperti itu. Jadi jangan kita langsung salahkan, dia terlambat terus dihukum, misalnya lari lapangan 3 kali gitu. Jangan seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita harus terapkan ini cara menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Datang terlambat itu wajar, manusiawi. Saya pun pernah melakukan itu, kesalahan itu. Nah, jadi kita lihat ini apa yang terjadi, alasannya apa kok bisa datang terlambat. Jangan langsung menyalahkan dirinya sendiri. Nah, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa
yang baru, dan maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus mengumpul. Nah, ini contohnya misalnya kasus bertengkar ya, gitu. Jadi ketika kita melakukan validasi tindakan yang salah itu, jadi harus menanyakan apa sih itu untuk kamu itu apa sih, supaya kamu itu bisa mendapatkan cara atau dengan tanpa harus mengumpul gitu. Jadi dan tanpa harus mengumpul itu kamu bisa gitu, dengan cara yang lain. Nah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di awal pelajaran itu pasti di awal semester kalian murid dan guru itu pastinya sudah menyusun yang namanya keyakinan kelas. Jadi ketika kok menemukan kasus yang indikasinya melanggar keyakinan kelas, nah kita luruskan di sini dengan cara menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah, seperti itu. Nah, ini contohnya keyakinan kelas. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif. Nah, seperti yang kita sudah pelajari tadi, yaitu ada konsep-konsep inti. Yang pertama itu dari apa dulu? Dari disiplin positif. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia, yaitu tadi ada motivasi internal dan eksternal. Kalau internal berarti dari diri kita sendiri, kalau internal berarti dari luar, lingkungan luar. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ya, oke, terima kasih. Nah, kita sudah di penghujung acara. Sudah lega ya kayaknya Pak Jafar, kayaknya senyum-senyum ini sudah ingin makan jajan, ingin merokok. Nah, untuk selanjutnya yaitu sesi yang terakhir, yaitu sesi tanya jawab. Monggo yang masih punya mengganjal itu di hati bisa ditanyakan di sini. Yuk, Bapak Ibu, monggo saya persilahkan. Monggo Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih penjelasan dari Bu Hikmah. Mungkin saya ingin lebih tahu lagi di dalam apa keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ya Bu ya, bahwa keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu kan menggunakan harus kalimat positif. Itu mengapa, dan mungkin bisa diberikan contohnya gitu loh, biar nanti bisa kita aplikasikan kepada murid-murid kita seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Marniaton dengan pertanyaan yang sangat luar biasa. Pertanyaannya adalah kenapa sih keyakinan kelas itu harus dibuat atau disusun dengan kalimat positif seperti itu ya. Nah, artinya kalimat positif itu jangan mengandung kata-kata negatif pastinya ya. Ada yang bisa menjawab? Ada yang mau menjawab sebelum saya tunjuk ini? Saya tunjuk ini. Ada yang bisa membantu menjawab?
Monggo. Oke, ya terima kasih Bu. Terima kasih atas waktunya. Kalau menurut saya, keyakinan kelas harus dibuat menggunakan kalimat positif. Karena dengan menggunakan kalimat positif, contohnya saya tidak boleh datang terlambat seperti itu contohnya Ibu ya. Dengan membuat kalimat positif itu bisa membangunkan atau membangkitkan, oh saya harus melakukan atau mempunyai perilaku yang positif, yaitu jangan sampai datang terlambat. Kalau menurut saya seperti itu Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Nini, jawabannya yang sudah luar biasa. Jadi artinya sudah paham ini. Tadi kita belajar tentang sistem positif seperti itu sampai penyelesaian segitiga resolusi. Nah, saya ingin menambahkan lagi atau lebih yang jawaban Bu Nini tadi, ya betul apa yang dikatakan itu. Jadi dengan kalimat positif itu pastinya murid akan apa? Akan termotivasi untuk agar tidak melakukan hal tersebut. Nah, contohnya jangan terlambat. Jangan terlambat itu kan bahasanya adalah apa? Negatif ya. Jadi harus dijadikan kalimat positif. Kalimat positifnya itu apa? Datang tepat waktu. Ya, betul sekali. Jadi waktu menuliskan atau merumuskan keyakinan kelas dituliskan yang pertama misalnya datang tepat waktu seperti itu. Jangan ditulis jangan terlambat kayak gitu, jangan ya. Harus ditulis ya jangan sampai lama. Berarti saya harus makan. Ya, jangan harus apa? Jadi harus ditulis kalimat positifnya. Saya harus makan supaya kuat menghadapi kenyataan seperti itu. Ya. Jangan buang sampah sembarangan. Ya. Jangan buang sampah sembarangan. Berarti kalimat positifnya apa? Betul. Buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian apa lagi? Kalau jangan pakai make up seperti itu. Kalau anak putri yang bermake up ya, jangan pakai make up. Nah, seharusnya bagaimana? Jangan pakai make up. Berarti kalau kalimat positifnya bagaimana? Bisa jadi seperti itu. Saya cantik natural tanpa make up. Nah, seperti itu. Tanpa bermake up saya sudah cantik. Nah, jadi tanpa make up gitu ya. Dituliskan jangan dituliskan memakai kata-kata ya jangan. Ada lagi yang mau bertanya? Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya. Ayo pada apa? Ya Pak Wahyu. Ya Pak Wahyu. Saya ingin bertanya, cara agar keyakinan kelas bisa dilaksanakan bersama. Terima kasih Bapak Wahyu. Meskipun malu-malu ya Pak. Pertanyaannya dari Pak Wahyu, bagaimana cara agar keyakinan kelas ini bisa dilaksanakan? Ada yang bisa bantu menjawab? Kalau pertanyaan dari bapak-bapak ini harus dijawab oleh ibu-ibu yang di depan ini tahu menjawab? Ibu-ibu? Ibu Sarah dulu. Pertanyaannya itu tadi apa Pak Wahyu, bisa diulangi Pak Wahyu? Ibu Sarah tuh kurang mencerna dengan baik. Cara agar keyakinan kelas bisa dilaksanakan bersama. Cara agar keyakinan kelas bisa dilaksanakan bersama. Monggo. Cara agar keyakinan kelas bisa dilaksanakan itu butuh komitmen ya antara anggota kelas itu. Ya, terima kasih atas jawaban Ibu Sarah. Ya, benar sekali. Kita harus komitmen
dalam menyusun keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu dilakukan atau disusun itu dengan cara berkolaborasi antara murid dengan guru. Nah, gitu. Untuk mewujudkannya harus dengan komitmen, harus integritas yang tinggi agar keyakinan kelas yang kita susun bisa terlaksana 100%. Nah, bagaimana kalau ada 1-2 orang yang nanti itu melanggar? Kalau ada yang melanggar berarti harus diapakan? Boleh tidak dihukum? Ya, tidak boleh dihukum. Tetapi apa? Harus harus menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan suatu masalah. Kalau dikasih konsekuensi boleh tidak? Ya boleh. Dikasih konsekuensi, misalnya konsekuensinya kalau Mbak Sarotul atau Ibu Sarotul meminjam barang, kemudian barang yang dipinjamnya itu rusak, berarti konsekuensinya harus mengganti barang tersebut, ya. Kalau pinjam masih bagus, ya kembali harus bagus, seperti itu. Jangan dikasih hukuman seperti itu. Oke, terima kasih dari saya. Ada yang mau nambahin? Ya, dan cukup ya. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah hadir di sini. Semoga kedepannya kita bisa menerapkan budaya positif ini dengan sepenuh hati, ya. Semoga hasilnya bermanfaat bagi kita semua. Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.